Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dan semangat yang baru di sepanjang hari ini untuk kita semua. Renungan firman Tuhan terdapat dalam Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Berkat Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Nah, mari kita belajar dari ayat ini, firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan keturunannya tentang bagaimana mengucapkan berkat kepada umat Israel. Nah, 4 hal yang penting yang patut kita imani dan renungkan bersama. Pertama, imam wajib memberkati umat. Dalam ayat 23 Tuhan berkata, beginilah harus kamu memberkati Israel. Garis bawahi kata harus menunjukkan bahwa perintah Tuhan ini wajib dilaksanakan. Karena perintah ini ditujukan kepada Harun dan keturunannya, maka perintah ini menjadi kewajiban bagi para imam. Dalam perjanjian lama, fungsi imam dilaksanakan oleh keturunan Harun dan suku Lewi. Namun, setelah Yesus datang ke dunia, dia menjadi perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Artinya, Yesus menjadi imam untuk selama-lamanya. Setiap orang bisa langsung datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Orang percaya pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu setiap orang percaya juga dapat menjadi imam. Itulah sebabnya dikenal istilah imamat orang percaya. Nah, pertama-tama setiap orang percaya menjadi imam untuk dirinya sendiri. Ketika menjadi imam, seseorang wajib membawa berkat bagi sesama. Orang yang menjadi imam dalam dirinya wajib membawa berkat bagi dirinya sendiri. Kedua, berkat Tuhan itu pasti. Awalnya saya mengira bahwa semua ucapan berkat pasti dimulai dengan kata kiranya, semoga, atau mudah-mudahan. Misalnya kiranya Tuhan memberkati engkau ya, atau semoga Tuhan memberkati engkau ya. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 24 sampai yang ke-26, kata-kata ini tidak terlihat. Yang Tuhan ucapkan justru kalimat-kalimat yang pasti. Jadi tidak ambigu, tidak abstrak, ya. Tidak di antara ya atau tidak, tetapi pasti. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu pasti. Tidak usah ragu akan hal ini. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Tuhan selalu pasti dalam menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Tuhan Yesus pun sendiri bilang agar tidak usah khawatir loh akan apapun juga. Masih ingat dengan perkataan firman Tuhan, jika burung-burung di udara saja diberi makan oleh Bapa di surga, apalagi anak-anaknya, semuanya akan dipelihara dengan berkat-berkat yang Dia sediakan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang optimis. Ya. Kemudian yang ketiga, berkat Tuhan itu semakin lama semakin besar. Nah, bagian ini hanya bisa terlihat dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, sedangkan dalam Alkitab berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya bagian ini tidak terlihat. Dalam bahasa Ibrani, ucapan berkat dalam ayat 24-26 ini terdiri dari 3 kalimat. Tiap kalimat itu punya jumlah kata yang berbeda-beda. Kalimat berkat yang pertama terdiri dari 3 kata. Kemudian kalimat berkat yang kedua terdiri dari 5 kata. Dan kalimat berkat yang ketiga terdiri dari 7 kata. Jumlah dalam 3 kalimat berkat ini yaitu 3, 5, dan 7.
Tentu kita akan bilang, jangan seperti itulah menilai berkat Tuhan. Tapi ini bukan kebetulan. Memang dalam Alkitab semua yang tertulis itu bukan kebetulan. Ini merupakan simbol bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya diberikan satu kali saja. Tidak pula diberikan berkali-kali dengan jumlah yang berkurang dari waktu ke waktu. Justru sebaliknya. Berkat Tuhan itu diberikan terus-menerus dengan jumlah yang semakin lama semakin besar. Tentu sesuai dengan porsi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk selalu diingat agar kita tidak langsung putus asa ketika kita merasa menerima hanya sedikit berkat dari Tuhan. Sebab itu bukan berkat terakhir, itu berkat pertama. Dengan demikian, kalau kita tetap taat dan setia, maka berkat-berkat yang lain akan menyusul dengan jumlah yang tentu saja semakin lama semakin baik. Entah itu baik dari segi jumlah maupun kualitas. Nah, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berkat Tuhan yang kekal. Kalau kita berbicara soal berkat, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita tuh hanya berbentuk materi, bukan? Nah, seringkali kita mengartikan berkat Tuhan itu secara sempit. Misalnya berkat Tuhan hanya dalam bentuk uang, barang berharga, rumah, keluarga, kesehatan, umur panjang, pekerjaan, jabatan, dan hal-hal jasmani lainnya. Tentu ini semua memang merupakan berkat Tuhan juga, tetapi ini sifatnya fana, hanya sementara. Cepat atau lambat, uang dan barang berharga akan habis. Rumah semakin tua dan rapuh, anggota keluarga akan meninggalkan kita satu persatu, kesehatan mulai menurun, pekerjaan akan sampai di usia pensiun, masa jabatan akan berakhir, dan lengser menjadi orang biasa. Begitu juga dengan hal-hal jasmani lainnya. Lalu berkat apa yang kekal? Dalam firman Tuhan ini, menyebutkan 3 berkat yang kekal. Kenapa kekal? Karena ketiganya akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Ketiga berkat itu adalah perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang kita baca pagi hari ini, dalam firman Tuhan, kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27, kiranya berkat Tuhan itu menjadi payung buat kita untuk melangkah di sepanjang tahun 2024. Saya percaya berkat Tuhan itu bisa menjadi payung untuk kita melangkah di sepanjang tahun 2024. Bahkan sampai selama-lamanya. Kesimpulannya, karena itu melangkahlah bersama Tuhan sebab berkatnya akan menjadi payung buat kita semua. Demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Kiranya saya percaya bahwa ini dapat memberkati kita semua dan menjadi kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setiamu lebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya pagi hari ini berkat renungan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa berkat-Mu itu selalu ada dalam hidup kami, menyertai, menjadi payung bagi kami untuk kami dapat melangkah di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.